Ngafalin nama gubernur tuh buat apa? Kalau tahun depan ganti. Kita ini diprogram supaya jadi bodoh dan jadi miskin. Pengertiannya gini, apakah sekolah ngajarin kita tentang nawar barang? No. Sekolah nggak pernah ngajarin hal itu. Apakah sekolah ngajarin kita tentang bayar pajak? Enggak. Ngajarin tentang hitung uang orang, iya. Apakah sekolah ngajarin kita tentang uang? Enggak. Gunanya sekolah ini apa sekarang? Gunanya sekolah ini adalah mereka menyamakan semua murid-murid jadi satu, yang tugasnya adalah nanti kerja di kantor. Dicetaknya sama semua. Dicetaknya sama semua. Kan tadi saya bilang, kalau kalian media, kalian wartawan dan kalian jago nulis dan difokuskan dari kecil nulis, wih, jadi novelis, Anda terkenal jadi novelis. Kenapa tidak bisa jadi novelis? Karena bukan hanya belajar nulis, belajar fisika dan kimia juga. Iya benar. Yang lu nggak ingat sekarang apa isinya? Ya nggak tahu. Nggak tahu juga, benar nggak? Kita diprogram untuk tidak bisa berkembang. Gimana mau berkembang di sekolah tuh gimana? Saya nggak ngerti. Gimana Anda mau berkembang di sekolah tuh gimana? Kalau pelajarannya semua sama. Karena gini loh, kalau guru kadang ngajarinnya kayak, oh anaknya ini sangat bodoh banget, badung banget, main pukul, padahal yang kejadiannya emang ya bukan salah gurunya juga. Jadi di sini tuh menurut Om itu yang harus diberesinnya itu tuh kayak gimana sih? Nah, gini. Kenapa seorang anak banyak jadi viral kan ya, banyak hal seperti itu. Kenapa seorang anak jadi bodoh dan badung? Karena dia nggak suka ada di sekolah. Ya benar. Karena dia nggak nyaman ada di sekolah. Dia tidak nyaman ada di sekolah, makanya dia nakal. Coba taruh dia di warnet seharian. Artinya sekolahnya saja tidak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Ya karena dia belajar hal yang dia nggak pingin. Kan saya bilang semuanya dicetak jadi satu. Harapan sekolah adalah diakui ketika nanti UN, sekolah ini akreditasi tertinggi. Artinya menciptakan seorang anak yang pintar di semuanya. Pintar di semuanya itu gimana logikanya mau sukses hidupnya? Gua nggak ngerti ada orang yang pintar semuanya itu gimana. Makanya ketika Askar, anak saya, ketika dia punya PR dan dia tidak bisa ngerjain, dia nggak bisa ngerjain dan dia stres, saya marahin. Udah nggak usah dikerjain sih. Ngapain kamu stres tuh ngapain? Kamu nggak sukses gara-gara sekolah kok nanti itu nggak akan. Nah, Anda bayangin ya, kita semua ini dari kecil didesain supaya kita ini miskin, termasuk oleh sekolah, termasuk oleh orang tua. Kalau Anda matematika jelek, Anda dimarahin. Ya, Anda gagal, Anda dimarahin. Anda tidak naik kelas, bener kan? Bahasa Indonesia jelek, Anda tidak naik kelas. Itu kan tidak mengajari seorang anak untuk berjuang sebenarnya. Sedangkan orang sukses itu harusnya orang yang diajari untuk berjuang. Lu jelek, kasih kesempatan. Ayo, ujian lagi. Matematika jelek ya? Oke, yuk ujian lagi. Yang penting naik aja. Enggak, ini ujian cuma sekali, itu saat itu juga Anda tidak naik. Saat itu juga hidup Anda gagal. Ini mindset loh, kita diajarin supaya kita tuh putus asa sebenarnya. Makanya banyak orang bunuh diri, UN nggak lulus. Kasusnya seperti itu, banyak orang bunuh diri. Sama seperti gini, pelajaran agama jelek, naik kelas nggak? Naik. Pelajaran agama jelek, naik kelas. Dibantu Om. Dibantu apa? Gurunya. Dibantu gurunya. Pelajaran agama, saya masih sampai detik ini masih nggak ngerti tentang pelajaran agama di sekolah. Agama apa aja ya? Kalau misalnya agama saya jelek, agama saya 5, itu pelajaran agama atau pelajaran menghafal sejarah sebenarnya? Apakah kalau agama saya 5 artinya nilai agama saya 5 artinya agama saya jelek? Ya belum tentu. Nah, kan nggak. Karena ya agama nggak bisa dinilai. Karena agama tidak bisa dinilai. Gimana Anda bisa menilai agama dikasih nilai 4 itu gimana coba? Itu nggak bisa. Sama dengan orang tua. Makanya ada orang bicara tentang orang tua kaya, orang tua miskin. Orang tua selalu mengatakan kalau misalnya anaknya mau sesuatu, nggak punya duit. Orang tua akan bilang, yang bener aja, kita nggak punya uang kok. Kita nggak punya uang, kamu jangan minta macam-macam. Itu bukan yang dikatakan orang tua. Iya.
Ya kan? Iya. Nah, itu artinya kita dari kecil diajari konsep supaya kita terus miskin. Harusnya gimana? Harusnya gimana? Dia minta sesuatu, kita bilang, kita nggak punya uang. Gimana caranya supaya kita punya uang? Harus ngapain kita? Bikin apa? Jualan apa kita? Usaha apa yuk? Kamu bikin apa yuk? Kamu jual ke sekolah. Bikin ke sekolah. Itu yang harusnya ditanamin. Bukan marah-marah, kita nggak punya uang terus kita diam. Tapi inilah konsep orang tua dan konsep sekolah dari dulu. Kalau dari didikan orang tua Om sendiri kayak gitu juga. Orang tua saya tidak pernah marah, saya tidak naik kelas. Makanya saya nggak naik kelas. Kelas berapa Om? Itu Saya nggak naik kelas 2 kali malah. Oh iya. Nah, Di SD nggak naik, SMP nggak naik. SMP saya nggak naik kelas, saya diantar sama ayah saya ke sekolah. Temu sama gurunya, Pak ini anaknya nilainya gini. Ayah saya, oh iya, saya udah tahu nggak naik ya. Iya Pak nggak naik Pak. Saya keluar, diambil rapot, kepala saya dikeplak sama ayah saya. Pak, kan nggak naik katanya. Udah mau makan apa sekarang? Pergi kita ke restoran iya, kita makan. sama kayak ayah saya kayak gitu. Ya, Hah? Saya nggak, ya kebuka deh. nggak naik kelas juga, Nggak lulus. nggak lulus. Nggak lulus. Dimarahin? Enggak. Enggak. Saya nangis doang. Terus habis gitu, ya udah mau digimanain? Ya mau apa? iya. Terus Karena- akhirnya pas kuliah udah broadcasting, ya udah apa yang saya suka udah. Nah iya. Dan akhirnya alhamdulillah. Nah, karena mempelajari sesuatu yang kalian suka, yang lu suka. Kalau kita belajar sesuatu yang kita nggak suka, gimana sekarang gimana? Gue nggak naik kelas gara-gara matematika gue jelek. Dan sampai detik ini hidup saya tidak butuh matematika. Iya, saya juga nggak beli gorengan nggak hitung-hitungan pakai rumus. Iya, nggak pakai rumus. Ada orang-orang yang suka matematika, ya kembangkan matematikanya gitu loh. Kan gunanya kalkulator diciptakan itu kan sebenarnya kan. Nah itu yang salah. Nah itu yang harusnya dimengerti. Sekolah tidak penting, tapi ilmu pengetahuan penting. Belajar dari mana aja. Jadi jangan menganggap sekolah nggak penting, terus semuanya pada berhenti sekolah. Gitu. Jangan. Tapi orang tua harus nyadar bahwa sekolah ini tidak penting untuk kesuksesan anak. Jadi jangan anak ini dibikin stres, sekolah tuh bikin stres. Terutama nilai ya. Terutama Patokannya. nilai. Itu punishment loh. Nilai itu punishment, belum apa-apa udah ada punishmentnya. Makanya saya bilang agama tuh gimana ada nilainya sih? Siapa yang berani? Aduh. Anda Tuhan menilai agama saya atau gimana ceritanya? Logikanya seperti itu gitu kan. Ya tapi akan ada orang yang nggak setuju, pastinya seperti itu gitu ya. It's okay kalau memang Anda pingin semuanya bagus, pingin endingnya kerja di kantor diciptakannya seperti itu, ya udah nggak ada bedanya. Makanya ada kata-kata seperti ini. Anda bangun pagi, Anda lulus kuliah, Anda kerja, bangun jam 7, kerja sampai kantor jam 9, pulang jam 5, kena macet sampai rumah jam 9 malam lagi. Itu kerja apa dikerjain? Itu dikerjain. Itu dikerjain namanya, bukan kerja gitu. Ini adalah corong yang pengen saya sampaikan ke milenial gitu. Tapi ya jangan sampai salah nangkepnya. Kalau salah nangkepnya kan nanti pada berhenti sekolah saya dipanggil Menteri Pendidikan habis ini kan. Nah kalau menurut Om Deddy ini pendidikan sampai S1, S2 itu penting nggak sih? Apa Nggak. pengaruh untuk pola pikir nggak sih? Gini. Pola pikir seseorang Yes. ya? Pengaruh terhadap pola pikir, yes. Pengaruh terhadap gaya dia bicara, yes. Iya. Pengaruh terhadap lingkungan, yes. Pengaruh terhadap teman-teman, yes. Menambah peluang sukses, yes. Iya. Menjadi sukses, enggak. Sederhana kok, gini. Saat ini perusahaan besar kayak Google, Apple, setahu saya udah nggak ngeliat ijazah. Iya benar. Dia Jadi nggak- di tes langsung Yes. kita bisa skillnya Bisa apa, nggak? langsung terima. Iya. Iya, seperti Beneran? Di tesnya gitu. Nih, Anda jago apa? Programming ya? Oke, nih, bikin. Jadi. Padahal nggak lulus SMA. Yuk, masuk kerja. Karena street smart yang mereka penting. Makanya saya selalu ngomong begini, S2 komunikasi. Yang harusnya jago berkomunikasi. Suruh ngomong di atas panggung di depan 10.000 orang. Geter satu tangan. S2 komunikasi, kalah sama tukang obat yang ada di Pancoran. Yang nggak pernah sekolah. Tapi kalau Anda tanya apakah S1, S2 penting? Ya, menambah Anda punya chance, yes. Tapi apakah itu jaminan Anda sukses? Enggak. Enggak sama sekali. Apa jaminannya orang sukses S1, S2? S1 gajinya berapa sih? 4 juta. 4 juta S1.
Anda sekolah dari SD sampai kuliah itu bapak Anda ngeluarin berapa duit? Terus Anda kerja bayar orang tua Anda tuh belum cukup loh. Tapi ada loh om yang bayar di perusahaan, ya udah kerja di situ digaji digaji setengah dari sogokan itu Supaya dapat kerja. Nah, supaya dapat kerja. Banyak yang seperti itu juga banyak. Kalau nggak dapat kerja. Nah, kerja aja sekarang harus bayar kok. Itu kan udah rahasia umum. Ini yang ingin kita sampaikan, yang orang-orang kadang-kadang jarang berani ngomong. Orang-orang jarang berani ngomong kayak beginian. Saya nggak tahu, saya ngomong tentang beginian dari dulu saya nggak pernah dipanggil Kementerian Pendidikan. calon om Saya juga nggak ngerti kenapa nggak pernah dipanggil gitu. Calon menteri. calon Kalau gue sih nggak ngarepin jadi menteri ya, karena saya nggak pingin juga gitu kan, capek banget jadi menteri. Tapi yang harusnya dilakukan sekarang adalah ya benar kurangi jam sekolah, apalagi sekarang sampai sore. sampai sore. Sejak Anda SD, dari SD ke SMP, pecah kelasnya. Cari bakat anaknya di mana-mana. Nah itu nih gurunya yang harus menilai ini anak bagus di mana, ini anak bagus di mana, ini anak bagus di mana. Langsung pecah, jangan dari kuliah. Ngafalin nama gubernur tuh buat apa? Kalau tahun depan ganti. Tapi kan itu konsepnya. Sekolah dengan nilai paling tinggi itu kalau nggak salah di mana? Finlandia atau di mana ya? Itu sekolah dengan jam sekolah paling rendah ternyata. Dan tidak ada PR. Selebihnya main apa? Ya, main. Main. Gini, kalau jam sekolah Anda kebanyakan, maka Anda tidak punya waktu untuk belajar hal lain. Lalu nggak punya waktu untuk belajar hal lain. Udah sekolah sampai sore dikasih PR. Kalau buat saya sederhana. PR yang dikasih guru itu menandakan bahwa gurunya tidak yakin bahwa dia ngajarin dengan baik. Makanya dia harus tahu. Iya juga ya. Iya dong. Gue udah ngajarin lu nih. Gue nggak yakin lu ngerti apa enggak. Oh iya kan, gue nggak yakin, makanya gue kasih PR. Ya kalau saya yakin kan saya nggak usah ngasih Anda PR dong. Iya. Sekarang saya tanya, 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Oke, ngerti ya? Ya udah dong. Udah. Kenapa saya kasih PR? Karena saya nggak yakin kalau tadi saya ngajarin ini mereka ngerti gitu. Mau masuk SD aja sekarang kan harus bisa baca, tulis, hitung. Umurnya harus berapa? 8 tahun. Ya. Nih. Ya. Tapi waktu saya tanya sama pengamat pendidikan, siapa yang Sihab gitu belakangnya? Nazila Shihab. Bukan. Enggak. Pakai. Iya, Nazila Shihab. Oh iya, Najilah ya. Dia bilang harus dibenahi ya seperti itu. Jadi antara sistemnya, ya dia juga nggak bisa ngebantah juga harus gimana. Ya. Tapi kalau menurut Om Deddy seperti itu. Karena Nazila Shihab mengatakan bahwa sekolah di Indonesia ini gawat darurat. Iya benar. Nah kalau menurut saya yang paling pertama sistemnya harus dirubah oleh pemerintah. Itu dulu deh. Nggak usah mikirin BPJS dulu. Nggak usah mikirin itu dulu. Karena orang sakit ya sakit, mati ya mati gitu ya. Terus nggak usah mikirin bangun jalan tol dulu. Nggak usah mikirin apa minyak di emas di Freeport dulu. Nggak. Bangun sekolah sebanyak-banyaknya dengan sistem yang benar. Nah, sekarang aja saya banyak sekali bintang tamu saya yang mau sekolah harus jalan berapa puluh kilometer kok. Di daerahnya nggak ada sekolah. Kalau ada sekolah pun gaji gurunya 300.000 honorer. Kan udah gimana dong? Ya mudah-mudahan kita ngobrol ini nanti didengarkan oleh yang di atas. Nih kalau yang di atas. Yang di Atas. Kita nggak tahu nanti yang menang yang mana gitu. Terus dari pendidikan kan kalau yang saya amati di lapangan itu karena adik saya itu guru gitu kan. Adik Anda guru. Lalu dia bilang semakin maaf PNS dulu itu semakin lumayan deh gajinya sekarang udah daripada honorer, jadi agak kualitasnya tuh agak menurun daripada yang swasta yang gajinya cuma 800.000. Kalau di Jakarta mah 800.000 sampai 1,3 gitu, 1,3, 1,2 gitu, itu belum ya gitu deh. Terus jadi itu mempengaruhi banget ya kalau yang Nah, saya sempat mengatakan itu, tapi ada netizen yang mengatakan
bahwa oh guru itu ya kalau guru itu nggak melihat dapatnya berapa kok, guru itu memang benar-benar bertekad untuk memajukan anak bangsa. Wah, bullshit. Come on lah. Anda Anda siapa, Kartini? Atau gimana sih ceritanya gitu? Kartini bisa seperti itu juga kan dia nikah dengan Raden kan. Dia punya waktu untuk ngajarin orang-orang. Kan saya sempat bahas, Pak Jokowi aja kaget kok ada gaji guru 300.000. Karena pemerataannya nggak rata seluruh Nggak rata. Indonesia. Gaji guru 300.000, Anda ngarepin dia mikirin anaknya satu-satu. Mikirin anaknya makan di rumah aja sulit. Mikirin anak orang lain. Ya nggak tahu, kalau memang bisa sih bagus, gue sih nggak bisa gitu ya. Makanya saya pernah bikin video, saya bilang gaji guru tuh minimal 20 juta, saya bilang. Karena kalau udah digaji 20 juta lu ngajarnya masih nggak bener, bodoh lu, memang kurang ajar. Ya, tapi ya emang gitu. Nah, iya kan? Gajinya udah lumayan, tapi Nah, kualitasnya artinya ya kualitas guru-gurunya juga harus dinaikkan. Kualitas gurunya juga harus dinaikkan. Sekarang ya, saya punya pertanyaan satu. Pernah SD, pernah SMP toh? Iya. Oke. Masih ingat nama guru-gurunya? Enggak? SD. SMP, SMA? SD gurunya bapak saya. Oh, oke. SMA masih ingat guru-gurunya? SMA. Ya udah gini lah. Iya. Enggak. Guru matematika cowok cewek? Cowok. Cowok. Guru bahasa Indonesia? Ya oke lah. Ada berapa mata pelajaran? Mata pelajaran di mana? Di SMA. 10? Ya oke, banyak lah ya, IPA, IPS, Oh, matematika, IPS. biologi. 9. Ya. Masing-masing guru ngajar satu. Heeh. Kok masing-masing guru ngajar satu tuh gimana sih tadi? ngajar satu pelajaran. Iya, masing-masing Satu guru pelajaran, ngajar satu satu. pelajaran. Satu pelajaran. Jadi ada guru matematika, ada guru biologi, ada guru IPA, Iya. ada guru IPS gitu. Iya. Iya. Kenapa nggak satu guru ngajar semua? SD. Nanti Satu kelas taruh aja satu guru ngajarin semua. Kenapa nggak gitu? kalau SD gitu ya. SD Kalau Iya, karena SD gampang kan. Karena SD gampang ya, jadi bisa. Kenapa SMP nggak begitu? Karena nggak mungkin guru bisa menguasai semua kan. Iya. Nah, kenapa dia ngarepin anaknya bisa menguasai semua? Nah, iya ya. Iya benar. Ya nggak bisa dong, curang dong. Ya, lu ada guru matematika, ada guru IPA, guru bahasa Indonesia. Gua sendirian. SD bisa karena gampang. Makanya harus diarahkan sejak SMP, udah harus masuk ke jurusannya masing-masing. Luar biasa. Oke. Oke. Nextnya collab sama siapa lagi? Oh iya. Rencananya? Rencananya saya lagi nyari kolaps dengan Jokowi dan Prabowo. Barengan, mau nggak?